Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man walah, amma ba'd. Sobat mata air yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di satu bulan yang suci, tiada tanding, tiada banding. Saking istimewanya satu bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, tuan atau punggawanya bulan, yang mana bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, khusus diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sobat mata air yang berbahagia, saking istimewanya, seandainya kita membahas akan khosois dan juga fadail, keutamaan bulan Ramadan, insya Allah tidak akan selesai dan tidak akan cukup kita sampaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Di antara sekian banyak fadail atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa, dia itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang dia akan senang, gembira dengan 2 hal tersebut. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza aftara fariha bifidrihi, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Yang pertama, ketika dia itu berbuka, maka dia senang, gembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dia senang, dia gembira dengan puasanya. Yang pertama, tentu kita semua insya Allah faham, sadar, dan juga pasti kita semua merasakannya. Ketika kita berpuasa Ramadan, yang ditunggu adalah berbuka. Bahkan insya Allah puasanya, mohon maaf, ini berbukanya jam 6, jam setengah 5, bahkan jam 4 kita sudah siap-siap. Berbuka dengan apa ini? Yang namanya lapak-lapak tajil insya Allah penuh sesak. Jam 4 kita sudah mulai menunggu yang namanya berbuka. Karena ketika adzan maghrib dikumandangkan, maka tibalah saat berbuka. Disitulah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Itu adalah maksud yang pertama. Maksud yang kedua, bifitrihi di sini adalah ketika dia berlebaran. Bagi orang yang berpuasa Ramadan, selama berpuasa sebulan penuh, yang ditunggu adalah Idul Fitri. Dia akan senang dan gembira. Tentunya bagi orang yang tidak berpuasa, ini seperti hambar-hambar saja. Bahkan ada sebuah pepatah, unen-unen katanya orang Jawa, "Gak poso kok galuk riayan." Karena ini tentunya Lebaran, Idul Fitri, ini adalah satu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW melanjutkan kebahagiaan yang kedua, yaitu ketika dia itu laqiya rabbah. Ketika nanti di akhirat orang yang berpuasa Ramadan ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia fariha bisaumihi, dia gembira dengan puasanya. Betapa tidak para sobat mata air yang berbahagia, karena ada khusus, pahala khusus. Dan kalau kita perhatikan, puasa ini adalah sebuah ibadah yang unik. Betapa tidak yang namanya puasa ini terlepas dari yang namanya riya. Barangkali kalau seandainya kita sholat, kita bisa riya. Ketika kita sholat sendiri begitu cepatnya, ketika dilihat orang lain, kita mungkin kita bagus-baguskan gerakan kita dan bacaan kita. Tapi tidak dengan puasanya. Maka tidak salah seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu." Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 ila 700 dhi'fin. Bahkan sampai 700 dilipat gandakannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Kecuali puasa. Puasa itu untukku, katanya Allah, maka terserah aku. Ana ajzibi. Aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia itu meninggalkan syahwatnya,
meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, min ajli, karena aku. Makanya tidak salah seandainya Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya nanti di akhirat dikatakan inna fil jannati baban. Di surga itu ada sebuah pintu yuqalu lahu rayyan, yang mana pintu ini disebut dengan pintu rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang boleh masuk ke surga melalui pintu rayyan ini adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh satupun selain orang yang ahli berpuasa masuk surga melalui pintu ini. Yuqalu aina shaimun. Pintu ini sambil memanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun. Orang-orang yang ahli berpuasa ini akan berdiri. Kemudian satu persatu masuk ke pintu surga, ke pintu rayyan, ke surga melalui pintu rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun yang boleh masuk kecuali orang yang ahli berpuasa. Faida dakhalu ughliqa. Ketika semua orang yang ahli berpuasa Ramadan ini sudah masuk surga melalui pintu ar-rayyan, tidak ada satupun yang boleh masuk karena sudah ditutup. Oleh karenanya, sobat mata air yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kita hidayah, bisa memaksimalkan puasa Ramadan untuk saat ini. Jangan sampai sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Naudzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Naudzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan, sobat mata air, Madrasah Sanawiyah berakhlak, inovatif, dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.